Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, rohku sujud, rohku sujud menyembah-Mu, ya Rahman, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, rohku sujud, rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita ucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 20. Hari ini kita masuk ayat yang ke-30, ayat yang ke-28. Demikian pembacaannya, saya bacakan untuk kita perhatikan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan dengan aku menyerahkan kamu, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah berkatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh
dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang menciumi dia. Mereka sangat berduka cita berlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Puji Tuhan. Nah, ini perikop ini adalah perikop yang sangat terkenal. Dengan apa? Karena di sini Paulus sudah menubuatkan akan kematiannya. Ini bukan tentang tidak melihat karena nggak balik lagi, tapi memang ini akan menjadi pertemuan terakhir karena Paulus akan dibunuh. Nanti sebentar lagi dia akan mengalami kematiannya. Jadi dia sendiri bisa melihat kematiannya melalui penglihatan yang ditujukan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah bahwa segala nasihat yang diberikannya kepada orang-orang di Efesus atau di perjalanan atau di setiap pelayanan. Nah, ini terakhirkan di Efesus ini. Ini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Maka pesannya adalah jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kawanan itu adalah jemaat. Kawanan itu adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil dari dalam gelap menuju terang Tuhan yang ajaib. Itulah gereja. Kawanan itu adalah kumpulan dari orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, adalah bersusah untuk mengumpulkan mereka. Tidak mudah untuk mengumpulkan orang untuk menerima Yesus, tidak mudah. Kalau mengumpulkan orang untuk berpesta, kalau mengumpulkan orang untuk makan-makan, kalau mengumpulkan orang untuk nonton-nonton, senang-senang, itu pasti gampang. Tetapi kalau mengumpulkan orang untuk memuji dan mencari Yesus Kristus Tuhan kita, itu tidak mudah. Kenapa demikian? Sebab mengikut Tuhan tidak semudah untuk masuk gereja. Menjadi orang Kristen tidak semudah untuk menjadi bagian gereja. Sebab di situ dituntut sebuah pengorbanan. Ada kerelaan untuk mengingat Tuhan. Ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan hampir dari penatua-penatua ini sudah dididik sedemikian rupa supaya seluruh hidup mereka persembahkan untuk menjaga kawanan ini agar tidak tercerai-berai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya adanya penyusup. Penyusup ini adalah seperti orang yang akan masuk di tengah-tengah pengajaran. Mereka akan mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan berusaha menarik. Bayangkan kalau orang membangun gereja di samping gereja, kira-kira tujuannya apa? Orang membangun gereja nih di samping gereja kita dekat, kan tujuannya kan menarik jemaat supaya mereka masuk ke sana. Tidak ada yang lain. Mau dia panggil dari mana? Dari belakang sana sudah sawit, dari depan sana sudah rawa, dari samping sana sudah sungai. Tinggal ke sini nama yang diharapkan. Bahkan ke atas. Nah, begitulah kira-kira ide yang dipikirkan orang. Bagaimana mengosongkan gereja orang supaya gerejanya penuh. Bagaimana mengosongkan pelayanan orang supaya pelayanannya penuh, sedangkan yang lain biar saja tutup. Dia merasa dirinya paling benar. Maka itu sebabnya koordinasi antara gereja-gereja itu sebenarnya penting. Supaya apa? Supaya setiap yang memberikan kontribusi di dalam pelayanan itu kita bisa tahu apa motivasi pelayanan mereka. Bagaimana gereja membangun. Nah, itu sebabnya kita pindah ke sini. Dari atas sana saya pikir-pikir, kalau di atas sana kita tetangga semua gereja, kiri kanan depan belakang gereja. Dan di sini ya mudah-mudahan kita tidak ada maksud lain. Meskipun mungkin orang memandang kita sebelah mata karena kita terlalu sepi penduduk, tetapi kalau yang di sini kita tidak ada maksud untuk memindahkan orang dari gerejanya. Maksudnya adalah untuk menyelamatkan orang, bahkan orang-orang yang belum bergereja. Seandainya dia belum punya tempat beribadah, itu fungsinya. Mereka akan tanpa melihat siapa mereka, dosa apa yang mereka punya. Sebab gereja adalah tempat orang-orang mantan berdosa, bukan mantan pendeta dan mantan sintua. Kalau mantan pendeta dan mantan sintua tidak punya tempat di surga. Tetapi kalau mantan penjahat, mantan berdosa, di surga lah tempatnya, karena dia pasti sudah tidak berdosa lagi. Haleluya. Karena dia sudah menjauhi diri dari cara-cara hidup yang lama,
menuju cara hidup yang baru. Nah, hari ini kita percaya sebagaimana yang kita baca, kawanan itu berbicara tentang orang-orang yang sepakat. Kawanan itu berbicara tentang orang-orang yang punya satu tujuan, sepakat untuk mencari tujuan, yaitu membangun pelayanan itu. Dia menasihatkan apa? Dia menasihatkan supaya aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Kawanan itu juga merupakan kumpulan dari orang-orang yang sehati supaya tidak tercerai-beraikan. Sebab tawaran daripada serigala itu memang sangat enak. Tawaran dari serigala-serigala itu sangat bagus, bahkan menarik sekali nampaknya. Apa tawarannya? Pasti di balik setiap kebenaran itu dia mencari celah untuk mengikat orang. Bahkan kita sudah melihat sendiri bagaimana cara mereka. Kita sudah melihat sendiri bagaimana cara mereka untuk membinasakan kawanan itu dengan merayu dan lain sebagainya. Bahkan sepertinya mereka memberi emas, ya, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jadi artinya bahwa akan ada keindahan yang ditawarkan, akan ada sepertinya kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan, yang mungkin ini mengarah kepada kemakmuran hidup, ya, yang ditawarkan. Bayangkan Paulus mengarah langsung ke situ. Artinya dia tidak mengingini emas perak dari jemaatnya. Aku tidak pernah mengingini sesuatu yang indah darimu. Aku cukup dengan pakaian-pakaian yang biasa saja. Oleh karena itu saya tidak akan Paulus tidak menjadi lemah ketika dia tidak tampil sebagaimana orang-orang mau, atau dia tidak terlalu menonjol sebagai pemimpin yang besar. Dia tidak menonjolkan diri sebagai orang yang memiliki kapasitas. Nah, dampak daripada pekerjaan Paulus sudah besar hingga seluruh dunia. Ini bukan kenangan yang sudah mati, tetapi kenangan yang harus dihidupkan kembali. Perjalanan iman saudara tidak boleh menjadi kenangan cerita-cerita atau cerita lama. Kalau dulu kami, itu sudah basi. Kalau dulu kami, tetapi ketika kita masih hidup, maka kita akan mencari tahu kira-kira apa yang mau cerita, apa yang mau kita ceritakan di hadapan Tuhan dan orang-orang percaya. Apa yang mau kita saksikan kepada orang tentang perjalanan iman kita. Ini penting. Situlah harta di surga. Itulah harta di surga. Kira-kira Tuhan sedang mencatat apa dari kehidupan kita? Maka oleh karena itu, mari kita buat kisah cinta kita dengan Tuhan. Saya membaca ini mau nangis saya, tapi saya tahan aja. Iya, saya hampir bisa merasakan bagaimana Paulus menceritakan ini. Dia mengatakan, aku bekerja. Cuma ayat yang berikutnya, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Jadi inilah yang menjadi dasar berpikir orang Pentakosta, yaitu bahwa dia hidup dengan tangannya. Paulus hidup dengan tangannya. Sambil memberitakan Injil, dia jualan kain seperti saudagar. Dia jualan kain ini, dibuat jadi tenda, dibuat jadi jubah dan lain sebagainya. Banyak yang dilakukannya. Oleh karena itu sepanjang perjalanan dia tidak hanya menjadi seorang rasul, maka api pelayanan dan api pengorbanan yang timbul di setiap kali Rasul Paulus meninggalkan sebuah jemaat itu membakar semangat mereka, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang rela mati, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah mengeluh, tidak mudah untuk menyesali apa keadaan, tidak mudah untuk mempersoalkan kenapa sih kau begini, kenapa kau begini, kenapa kau begitu. Tidak mudah. Sebab mereka melihat pengorbanan Rasul Paulus
Mereka melihat pengorbanan Rasul, bahkan Rasul yang Paulus yang belajar kepada Kristus. Apa pesan Kristus yang diterima oleh Paulus sehingga dia berbuat begitu adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Maka kita yang memberikan apapun kepada Tuhan, baik waktu, baik hati, maka percaya dan catat kau lebih berbahagia. Itu sudah pasti. Maka belajarlah untuk memberi yang terbaik dari hidup kita. Waktu untuk belajar, waktu untuk belajar firman Tuhan, waktu untuk membangun. Apa yang mau kita lakukan di sini tidak mungkin selevel dengan pelayanan Rasul Paulus. Saya sehebat apapun, sepintar apapun, tidak mungkin selevel. Sebab Paulus adalah manusia yang dipilih Tuhan secara pribadi dan diberi kuasa di dalam dirinya, baik di dalam matanya, baik di dalam hatinya, baik di dalam perjalanannya, bahkan di dalam tangannya. Dan dia dipersiapkan untuk menjadi martir. Dia dipersiapkan untuk menjadi korban selanjutnya. Darahnya akan diminta oleh surga. Setelah dia, kalau menurut sejarah, dia ini dipancung. Bayangkan apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Apakah karena pemimpinmu telah dipancung kau murtad? Ya, dilema kan? Woi, udahlah, kenapa Paulus saja sudah dipancung, kita mundurlah. Tapi tidak. Mereka semua berteriak bahwa mereka pun layak untuk menerima pengorbanan yang sama. Coba bayangkan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka dia akan mendapatkannya. Maka mengikut Tuhan, mengikut Yesus keputusan kita, bahkan kehilangan nyawa pun tidak akan menjadi apa-apa. Kita akan mendapatkannya. Seperti Lazarus dibangkitkan, Tuhan berkata, barang siapa percaya, dia masih hidup meski sudah mati. Ini memang sebuah teka-teki yang membingungkan. Tapi bagi kita di zaman sekarang, kita tidak perlu bingung lagi, karena maksudnya adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seseorang yang diberikan hidup, maka itu Tuhan yang memberi. Kalau Dia memberikan kita hidup, dan Dia juga akan menginginkan hidup kita itu kembali. Tuhan sangat menginginkan kita kembali kepadanya. Dia tidak ingin kita di dunia ini terus. Kita saja yang suka di dunia ini. Orang-orang saja yang mau menikmati di dunia ini. Cita-cita panjang lebar ini itu di dunia ini. Tetapi ingat, tanpa sikap dan takut akan Tuhan, merindukan Tuhan di dalam segala perjalanannya, maka apapun yang kau terima dalam hidupmu akan tidak ada artinya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka lihatlah bagaimana mereka berpisah. Nah, makanya kalau bagi seorang hamba Tuhan membaca Alkitab itu mesti masuk ke dalam. Kita menjadi seperti orang yang ada dalam kisah itu. Dan demikianlah kita belajar membaca kisah. Kita mendalami cerita itu. Kita mendengarkan kisah Kristus Tuhan, masuk ke dalamnya. Kalau kita mendengarkan kisah Nabi orang, kita masuk ke dalamnya enak. Sebab ya udahlah, mengertilah maksud saya. Ya, mengertilah maksud enak. Bagaimana tidak enak? Demikian juga orang-orang jahat yang mereka pikir sekarang mereka masih bisa tenang, tapi nanti ketika Tuhan membalaskan dan ketika Tuhan bertindak atas sebuah perbuatan jahat dan idealisme yang salah, mereka akan dihancurkan. Kehancuran iblis itu bukan sekarang, bukan. Kehancuran iblis itu adalah nanti ketika Tuhan sebagai Raja sudah datang. Dia akan melihat kehancuran iblis dan keselamatan dari orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan.
ada tempat, ada tempat yang mulia, pengampunan ku terima, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi, mengalir di Kalvari. Oleh karena salib seluruh Terpujilah namamu Tuhan kami, sebab tidak terhitung pengorbanan dan perbuatanmu. Apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami belum cukup batas dalam pertolongan dan kasih-Mu yang tidak terhitung bagi kami. Kami sungguh melihat perbuatan tangan-Mu di mana kami bekerja, kami menerima keselamatan, kami menerima kehidupan yang baru daripada sebuah anugerah yang tidak akan bisa kami dapatkan dari Engkau, sebuah anugerah yang tidak akan pernah kami terima dari siapapun. Bahkan emas dan perak tidak akan bisa menggantikan keselamatan dan kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala perbuatan. Jikalau kami belum bisa cukup untuk terlihat sempurna di mata, jikalau hidup kami belum cukup memuaskan kepada-Mu Tuhan, ampuni kami Bapa, dan biarlah kuasa pengampunan dan darah Kristus yang sudah mengalir bagi kami. Kami boleh tidak akan menuntut apapun Tuhan dari hidup ini. Kami tidak menuntut sesuatu apapun untuk kebutuhan kami, tetapi pakailah hidup kami dengan sedemikian rupa. Pakailah waktu kami sedemikian rupa. Ketika kami ada di hadirat-Mu, ketika kami ada di hadapan-Mu Bapa, kami akan menerima kuasa.
kami menerima kesehatan, kami menerima kebebasan, dan dosa-dosa kami diampuni, hidup kami disucikan. Kami serahkan seluruh amanah sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Kami tahu ada banyak serigala-serigala yang akan membuat dan menipu mereka. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, supaya kawanan ini bukan hanya kawanan yang biasa saja. Mungkin kami adalah orang-orang yang miskin, mungkin kami adalah kawanan-kawanan yang sederhana, tetapi hamba minta tolong supaya bukan kawanan yang bodoh, supaya bukan menjadi kawanan yang bodoh dan mengikuti begitu saja tanpa memiliki tujuan yang pasti, tetapi mereka mengikut Tuhan dan mengerti tujuan daripada mengikut Tuhan. Demikianlah Tuhan yang kami memelihara mereka. Bentuklah kami menjadi kawanan yang setia, yang mengikut Tuhan dengan segala jeripayah kami, mengikut Tuhan dengan pengorbanan yang tidak akan pernah kami berikan kepada siapapun selain kepada Tuhan. Pengorbanan yang sejati yang lahir daripada kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Sebelum kami mulai hari ini, Engkau boleh pakai kami untuk setiap urusan dan kegiatan kami, dan pekerjaan kami semuanya diberkati. Yang sakit mari Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ulurkan tangan-Mu, kuatkan setiap tubuh yang lemah. Berikan kesempatan kami untuk mengecap kasih Tuhan, bahkan mengecap keselamatan yang disediakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami serahkan cuaca hari Minggu, yaitu perayaan Natal Pemuda, mulai dari pagi sampai malam tiba, tidak akan ada hujannya Tuhan, supaya mereka boleh merayakan Tuhan, merayakan kelahiran-Mu dengan sukacita. Setiap undangan Engkau lindungi, orang yang datang ke tempat ini Engkau boleh Engkau menjaga dan memelihara mereka, jauhkan petaka dan malapetaka dan kecelakaan dari hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama hilang doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami lepaskanlah kami daripada jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dan kemurahan oleh kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita akhiri dengan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuk, ku
memberkati, menyertai kita hari ini sampai selamanya. Haleluya.